Hari terakhir bulan Ramadan itu mulai diwajibkan zakat fitrah, tapi diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah mulai awal Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azwajuhu alladhina yudhilluhu wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi wa barakatuhu wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna Allaha بخير ونظف وعافية من النار وحكم الشر سبحانه الرشيد وعلم العامل والسكوت والعامل من كان الشر العظيم وخطر الأبيات العليا من الرحمن دين وشريف المعلم وذي الحقوق أجمعين من الأموات وأموات هذه البلدة وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والزمان البلدة والشيخ سيد السنة المحاضرين وسيد الفقهاء والعلماء وأشهر الشهيد إن الله يغفر لنا ذنوبنا وكان صلى الله عليه وهذه الأمهات الدين والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Dengan memuliakan para itu fatayat, saya mengucapkan kemuliaan dan syukur kepada Gusti Allah Taala. Alhamdulillah wonten ing siang menika kita sedaya tesih berbagi pinten-pinten kenikmatan dari Gusti Allah, tesih berbagi kesehatan zahir batin sehingga saged milai malih ngaos wonten kantor mriki mugi-mugi anggen berkah hadir wonten majelis mriki majelis ingkang sae kanthi niat ingkang sae acara ingkang sae mugi diberikan oleh Gusti Allah Taala berpaling kata manfaat barakahipun mugi diberkahi ini istiqomah Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita satu dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita istiqomah amin kita mau shalawat restu kita sedaya diberkahi ing dados umat Kanjeng Nabi dan diharapkan kita syafaatipun milih tidak menika wonten dunya khususipun ing jaman dan kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun utami iki iku ana pasal suci. Bab zakat ya. Al-amwalu utawi pira-pira bondo. Alati ya amwal kalzam kan wajib via ing dalam alati al-amwal. Apa zakat zakat? Iku sitakan lain ana nang pira-pira orang. An-na'amu rupane
raja kaya. Wan naqdani lan emas perak wilonjo maksudnya emas perak. Wal mu'asyarati lan bondo kang den zakati 1/10. Wa amwalut tijarati lan pira-pira bondo dagangan. Wajibul utawi wajibe zakat tijarah iku rubukum usyuri timati urudi tijarah seprapate sepersepuluhe aji kertone pira-pira bondo dagangan. Warikazulan rikaz wal ma'dinulan ma'din bondo tambang. Asal tentang harta-harta yang wajib dizakati ada 6. Zakat mal, nih zakat mal. Zakat harta yang wajib dizakati ada 6 macam. Yang pertama an'am, rojo koyo, hewan ternak, teliti, onta, sapi, kambing. Wan nadani emas perak wajib. Al-mu'asyarah perkara yang wajib dizakati 1/10, ya seperti atas tanduran itu az-zuluk ya tanduran. Wa amwal tijarati harta dagangan yang wajib dikeluarkan dari harta dagangan itu 1/4 dari 1/10-nya harga dari barang-barang dagangan. Begini kita memiliki permasalahan zakat namun diterangkan secara global. Terus boten-boten penjelasan secara rinci. Zakat tijarah yang bagi dipenjelasakan kewajiban zakat 1/4 dari 1/10 PKN 2,5%. 2,5% dari harga barang-barang dagangan. Terus yang dagang makin ini akhir tahun semua dagangannya dihitung, ya maka itu 2,5% dari harga ya dagangan-dagangan ini diorganisasikan dihitung ini 2,5% ini wajib dikeluarkan ketika sudah memenuhi nisab, ya sudah mencapai 1 nisab zakat sami kalian emas. Kita bikin dijelaskan secara perinci. Warikazu lan rikas niki bondo pendeman jahiliyah. Mungkin begini kalau dengar ya betul mengalami. Wal ma'dinu lan ma'din tambang yang jauh betul. Yang kena begini luar Jawa tambang emas. Ini terakhir bulan Ramadan niku mulai diwajibkan zakat fitrah, tapi diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah mulai awal Ramadan. Jadi ingin takjil dengan awal Ramadan sudah mengeluarkan zakat fitrah niku kan benjing lek mau masuk nopo riyadin boten wajib zakat malih. Jadi masyarakat memiliki kata zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum malam Idul Fitri. Mungkin di hari-hari sebelum Idul Fitri, singkatan mungkin 1 hari sebelumnya itu dikeluarkan zakat fitrah. Sebenarnya itu belum wajib. Ya belum wajib. Kenapa kok nanti?
Jadi orang Islam itu yang wajib membayar zakat fitrah kalau dirinya menemui sebagian dari Ramadan dan sebagian dari Syawal. Seandainya ada orang Islam derek siang mulai tanggal 1 maghrib kira gangsal menit meninggal, maka tidak wajib zakat itu, betul wajib di zakat. Karena dia hanya menemui sebagian bulan Ramadan, bukan menemui Syawal. Atau ada bayi dilahirkan setelah maghrib di malam Idul Fitri, ini betul wajib. Karena dia hanya menemui bulan Syawal, bukan menemui Ramadan. Yang menarik, wonten bayi lahir sebelum maghrib, kira 5 menit maghrib lahir, maka bayi tersebut wajib dizakati. Orang meninggal dunia setelah maghrib di malam Idul Fitri, itu juga wajib dizakati. Kalau meninggal tetap ahli warisnya wajib membayar zakat orang tersebut. Terkait masalah kewajiban zakat fitrah, dia menemui sebagian dari Ramadan dan sebagian dari Syawal dan memiliki harta yang lebih. Di malam Idul Fitri dia memiliki harta yang lebih untuk makan keluarganya, maka baru wajib. Betul wonten, betul wajib. Tapi seandainya wonten tiang fakir tidak mampu, biasanya bendinten itu mangan kangen, bendinten mangan kangen. Pas malam Idul Fitri, kangen yang baik termasuk mustahik, orang yang berhak menerima zakat, banyak orang yang memberikan zakat kepadanya, sehingga pada malam itu banyak makanan atau beras yang lebih, maka dia juga wajib membayar zakat. Jadi hukum zakat zakat fitrah, membayar zakat fitrah setelah subuh masih diperbolehkan, sunnah. Sehabis Idul Fitri boleh apa tidak? Kebanyakan orang kan boleh ekornya lagi di situ. Apapun di pasar itu begini. Kebanyakan orang menganggap setelah Idul Fitri membayar zakat betul sah. Ini salah. Setelah Idul Fitri masih diperbolehkan membayar zakat. Masih diperbolehkan. Hukumnya makruh. Kalau nanti sampai maghrib hari pertama Syawal, niku hukumnya haram, Maka terkadang ada beberapa panitia zakat ini yang salah kapal. Panitia zakat ini sebagai wakil dari orang-orang yang membayar zakat. Misalkan kalau jenengan menyerahkan zakat kepada panitia zakat, kemudian oleh panitia zakat yang seharusnya zakat-zakate jamaah itu sudah diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, tapi tidak segera diberikan, bahkan besoknya setelah hari raya baru diberikan, maka yang menanggung dosa adalah si panitia zakat itu. Makanya repot. Terus permasalahan zakat fitrah itu permasalahan yang rumit, karena banyak di masyarakat kita. Kalau Ramadan kemarin itu di beberapa tempat pernyataan banyak ditentangnya. Soalnya di sebagian jamaah rutinan ngaji ketika akhir Ramadan menjelaskan masalah zakat, karena terkait konten yang ingin bercerita bahwa di daerah tersebut zakatnya itu dari kita untuk kita, istilahnya. Maksudnya tersebut tinggi. Semua masyarakat
bayar zakat, dikumpulkan jadi satu di masjid, dipanitiai, kemudian dibagikan semua masyarakat menerima zakat. Dan ini masih terjadi di setiap di daerah Pondok Gede dan sekitarnya itu kesekarang. Kalau wonten ngatur ini karena ketika karena tema kalau biasanya setiap tahun ada mulai tamu atau tema tahun itu tema tentang zakat. Setiap tahun tamu kebanyakan orang ngerti. Ini dari daerah sana pun ternyata hampir sama. Dan kita terus dia buat besar. Kita memberikan zakat pada orang yang tidak berhak menerima besar. Terus ketika kenapa jenengan maka itu seperti kula sudah menyerahkan zakat kepada nenggene napa cara saniki pun wonten badan amil zakat. Itu terus jelas penyampaiannya ternyata tidak diberikan pada mustahik. Nah, ini yang repot. Sangat rumit ini. Anehnya lagi orang yang mampu sugih biasanya yang tahun-tahun kemarin menerima zakat, setelah tahun ini sudah banyak orang yang tahu bahwa yang seperti itu tidak sah, kemudian mereka tidak dikasih zakat, nesu. Ini aneh. Makanya permasalahan zakat itu rumit. Terus ini ada pula tetangga dengan kopi pribadi. Karena biasa ngomong masalah zakat, ya tetap kalau kancine zakat tetap kalau menyerahkan ke masjid. Ini pengalaman kalau kalian kalau serahkan ke masjid, tapi enggak kalau serahkan ke masjid ini betul kalau nyati zakat, kalau nyati sedekah. Zakat kalau langsung pulau paringnya begini sasar, begini mustahil. Ya langsung, dan ini zakat pulau kalau 70. Dan kenapa? Dan pulau jaganya apa ini? Jaganya. Tapi biasanya alhamdulillah di daerah-daerah yang sudah tahu itu dipilih mana yang berhak menerima, mana yang belum. Ini terkait masalah zakat fitrah. Ukurannya pinter, ukuran zakat fitrah satu sok. Satu sok itu pinter, satu sok adalah 4 mud. Ini dalam ukuran karam. Satu sok adalah 4 mud. Satu mud itu ada beberapa pendapat. Satu mud ada yang mengatakan 6 ons seperempat. Wonten 6,5. Wonten 7 on. Jadi 7 on asal ulama kebanyakan. Nah kalau kita mengikuti pendapat 6,4 on, berarti nek satu sok 2,5 kilo. Lek mengikuti 6,5 berarti 2,6. Lek mengikuti 7 on berarti 2,8. Nah, edaran yang ada ya ini zakat fitrah disuruh untuk menggenapi 3 kilo. Dan ini terkadang kalau tidak dijelaskan dengan masyarakat memang membingungkan. Jadi ini, wong zakat itu rumah satu biyen itu nek 2,5 kilo kok saiki mudah. Kok BBM. Nah ini yang dijelaskan ini itu membingungkan makna umat, membingungkan masyarakat. Sebenarnya betul mudah, ya, karena mungkin kemarin dari wilayah itu untuk kehati-hatian. Sebenarnya dari pakaian itu kan ada sebagian dari panitia atau dari amil yang mengatakan kalau tidak 3 kilo maka nggak sah. Ini serempot. Mana kalau bayar memang terus setengah sah. Karena 2,5 kilo itu mengatakan mengikuti pendapat yang mengatakan satu mut adalah 6,4. Loh, karena kalau menjelaskan dari masyarakat jenengan lek wonten beras 2,5 kilo pun dizakati mawon sah. Jangankan kok 2,5 kilo, seandainya ada orang memiliki beras hanya 1 kilo, maka 1 kilo pun dihukumi sah. Lalu seandainya hanya 1 kilo tak lagi, seandainya. Makanya dalam kitab fikih al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Mala yudraku kullu la yudraku jullu atau kullu. Sakitnya sak wonten.
Niki kembali ini masalah ukuran. Terus jenengan lek pengen zakat 3 kilo nggih monggo, 2,8 nggih monggo, 2,6 nggih monggo, 2,5 nggih monggo. Tapi repotnya ngeten. Lek jenengan zakat 2,5, sementara jenengan berhasil itu tumbas. Terus kita tidak tahu apakah timbangan yang dari toko yang kita membeli beras itu apakah timbangannya beres atau buat dengan ini masalah. Ketika jenengan tumbas 2,5, ternyata timbangannya bukan beres. Karena itu buat genep 2,5 ini yang bermasalah. Lek jenengan nimbangnya enggak timbangannya jenengan enggak genep 2,5, maka jelas itu dihukumi sah. Yang mengatakan wajib 3 kilo ini jelas salah, jelas salah. Ini sangat memberatkan. Lek uang 3 kilo monggo, nanti kelebihannya mungkin bisa untuk sedekah dan lain-lain. Terkait masalah niat, ini karena kita buat modern, jadi cuma gerakan awal. Terkait masalah niat dalam zakat fitrah, niat dalam zakat fitrah, sebagaimana niat-niat ibadah yang lain yang lewat kita bahas selama ini. Ini banyak orang yang salah dalam masalahnya. Dan pundi-pundi mahal niat fil qalbi, tempatnya niat ada di dalam hati. Sementara kita tahu orang niat hanya dengan lisan. Nawaitu an usrija zakat al-fitri an nafsi, atau nawaitu an utiya zakat al-fitri an zaujati an waladi an dan seterusnya. Loh, dia hanya mengucapkan dengan lisan, sementara di dalam hatinya tidak ada kerentak, maka tidak sah ibadahnya. Karena dalam mazhab kita, mazhab Syafi'iyah, niat harus dibarengkan dengan pelaksanaan itu, harus diniati tinggi hati. Tapi dalam zakat fitrah itu niat boleh didahulukan, tapi jelas harus di dalam hati. Maka ketika panjenengan niat mengucapkan nawaitu an usrija, nawaitu an utiya, saya niat zakat dan seterusnya, mengucapkan sebagaimana niat-niat yang lain, at-talaffuz bin niat, melafalkan niat itu hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib adalah ngerentek niat di dalam hati, itu yang wajib. Maka dalam semua ibadah, ini kalau salah sunnatur, termasuk dalam masalah zakat, jenengan niat harus dikerentek tinggi mana, tinggi hati, tidak cukup melafalkan dengan lisan sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Boleh jelas. Niki nopo namine permasalahan zakat sama cekap sak dalipun kula lajengaken menawi ingkang wonten ing badhe banget monggo. Yeah. Meskipun kan kadang setelah kan ada pembayaran itu dilupakan dengan uang. Dalam mazhab Syafi'iyah, zakat dengan uang tidak sah. Yang memperbolehkan zakat dengan uang adalah Hanafi. Makanya sering ya kemarin ketika kita menyampaikan terkait masalah zakat fitrah, ya begini, jangan dari perangan dari peranting itu, seandainya ada orang ingin membayar zakat dengan uang, biasanya dari panitia atau dari amil itu menyediakan beras, nanti orang membeli beras pada panitia, kemudian diniati baru diserahkan. Tentang mengikuti mazhab Syafi'iyah, memberikan zakat dengan apa? Dengan itu betul.
kula lanjutne bab siam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayat rasul utawi iku ana fasal suci. Ya wajib apa saum Ramadan. Poso bulan Ramadan. Bi ahadi umurin lawan salah sijine pira-pira perkara khamsatin kami. Wajib puasa Ramadan sebab salah satu dari 5 perkara. Nama ahad juga utawi salah sijine khamsah iku bikana li Sya'ban lawan sempurnane ulang Sya'ban talatina ing 30 apane yawan dina. Yang pertama dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Terus biasanya tim falakiyah ya, tim ru'yatul hilal niku ketika tanggal 29 Sya'ban mereka mengadakan ru'yatul hilal, melihat apa hilal. Nah, ketika tim Nawawi Falakiyah ru'yatul hilal itu tidak melihat hilal, tanggal hilal itu tanggal 1 ya, tanggal 1 Ramadan. Ketika dia tidak melihat hilal dikarenakan mungkin ya, memang belum terlihat atau disebabkan adanya mendung dan yang lain, jadi pandangan tertutup, maka harus disempurnakan 30 hari. Sya'bannya 30 hari. Misalkan hari ini tanggal 29 Sya'ban. Niki tim ru'yatul hilal mengadakan ru'yatul hilal. Kemudian pada hari ini tidak dilihat hilal, maka besoknya masih Sya'ban, tanggal 30 Sya'ban. Nek besok, setelah besok tanggal 30 otomatis sok bene itu tanggal 1 Ramadan. Niki yang biasa diikuti oleh warga Nahdliyin karena menggunakan metode ru'yah. Lain halnya dengan saudara kita yang dari Muhammadiyah, niku saat ini pun sudah bisa menentukan awal Ramadan tanggal hari apa, itu sudah jelas karena mengikuti metode hisab. Ya, mengikuti metode hisab. Ya terus selolos yang pundi. Nah, bejeng ngawas kita nawa hujjah ahlus sunnah wal jamaah. Nah itu nawa tentang ini yang benar bagaimana, itu boleh disampaikan langsung dikira ngelak satu pihak. Yang jelas yang biasa kita ikuti ya seperti kemarin ya, ulang Rejab awal 1 Rejab niku tegene akhir Jumadil akhir ya, akhir Jumadil akhir niku dari tim Falakiyah niku mengadakan ru'yatul hilal, ternyata ketutup mendung yang seharusnya menurut kisah hari Rabu itu sudah 1 Rejab, tapi menurut Nawawi karena hilalnya belum nampak dikarenakan mendung, kemudian dari PBNU mengeluarkan edaran tanggal 1 Rejab hari Nawawi. Hari ini karena kemarin tim ru'yatul hilal itu bisa melihat tanggal 1 Sya'ban, maka hari ini sudah bisa dibagikan tanggal 1 Sya'ban dan seterusnya. Beda dengan akhir tanggal 29 Sya'ban ini orang ru'yah. Ketika tidak terlihat hilal tanggal 1 Ramadan, maka harus menyempurnakan Sya'ban, disempurnakan 30 hari. Nek setelah 30 hari, maka besoknya wajib berpuasa karena tidak ada bulan Hijriah 31. Maka kita baca ada bikamali Sya'ban karena bila yawan setelah sempurna 30 hari besoknya harus berpuasa. Bahkan yang mereka biduri khamsah itu biru yang hilal. Fa'aman ningali hilal bihaqi manin dalam haqi wa akan ningali sama dunia hilal. Wa ingkara saja Allah sama ibu kasih kalau fasik. Yang kedua, Ramadan, puasa Ramadan itu bisa wajib sebab melihat hilal. Ada orang yang melihat hilal, maka dirinya wajib berpuasa. Wa ingkara fasik meskipun dia fasik, dia wajib berpuasa. Dua kali kula utai kami telune khamsah iku
tubuh tubuti kelawan tetepe hilal bi hakiman endel haki wong lam yaro kang ora ningali sorongan kuwi hilal bi adli syahadatin kelawan adli persaksian. Ini yang biasa kita ikuti menunggu isbat dari pemerintah. Ketika sudah ada beberapa orang yang mengaku melihat hilal dan sudah disumpah atau ada beberapa saksi yang adil, maka kemudian dari pemerintah menetapkan bahwa besok masuk 1 Ramadan kita yang tidak pernah melihat hilal wajib berpuasa karena ada ketetapan dari pemerintah. Ini namanya isbat subut, ketetapan meskipun kita tidak melihat, dan itu baru misalkan tanggal ini tanggal 29 Syakban ada orang yang melihat hilal. Nanti biasanya meliputi sidang kita dari beberapa daerah mengatakan ada orang yang melihat, kemudian kita kan tidak melihat hilal, seharusnya kita tidak wajib, tapi karena sudah ada isbat ini kewajiban kita berpuasa memenuhi syarat yang ketiga. Ini pula sebab ada isbat keputusan ketetapan dari pemerintah. Walau biutekan kami papat itu bi isbali adri riwayat bi isbali adri riwayatin kelawan oleh alih kabar wong adil riwayatin mausukin kang den percaya apa sapa bi kawan wong salah padha gowak utahe to tumi bofil qalbi indal ada masyidku bener adil Allah. Yang keempat, ketika ada orang yang adil, orang yang terpercaya memberi kabar pada kita, aku dia tahu baru ngerti hilal, maka kita wajib berpuasa. Itu yang adil. Tapi orang fasik, ini ngapusi kalau memberi kabar, maka kita tidak wajib. Wakoni sudah. Al-Wairi mautukin utawa orang yang percaya sobi kawan wong inwako alam tumi bofil tolbin dan hati apa syukur bener wae makami suatu yang kami lima itu bisa nih dukhuli Ramadan lawan nyono nomor bulan Ramadan bil ijtihad dan ijtihad fiman dalam wong istabaran serupa hari dengan kasih maka dari mangkon dukhul ini kaki sama dia kaki pada rusuh ya rumien yang di penjara itu tidak bisa lihat hilal buat mendengar kabar apa-apa, dia bisa mengira-ngirakan, bisa menggunakan drone. Saat ini mungkin penjara nonton TV, belum mungkin terjadi pada saat ini. Pasal ayat dan pasal tadi kono pasal suci. Syuruti sehati dari bila bersyarat saya kosong. Itu arba'atu asya'an pakat bila-bila perkara. Islamun rupane Islam wa aqlun lan duweni akal wa qanaqon lan bersih. Minna bi haidin saja pada haid wa nifas wa ilmin lan ngawerui bikau waktu kelawan ana waktu iku kok bilang nombor sonar kosong. Syarat sahnya puasa ada 4. Yang pertama beragama Islam jelas. Nomor kali aklun memiliki akal yang sehat yang sempurna, berarti majnun tidak wajib. Walakon menahaid menawa haidin bersih dari semisal haid nifas dan lainnya. Wajib napa tidak boleh jelas dengan puasa kemudian mengeluarkan darah haid wajib berbuka, wajib moker. Amal sahabat ilmin bikau berarti kau harus mengetahui bahwa waktu tersebut menerima untuk dipuasai. Makanya kita harus mengetahui ada beberapa hari yang tidak boleh dipuasai. Ada 5 hari menurut kesepakatan ulama. Nama-nama yaitu hari Idul Fitri, Idul Adha. Yang ketiga nama hari Tasyrik. Kelima hari tersebut tidak boleh digunakan untuk berpuasa. Ini termasuk syarat sahnya harus mengetahui masalah ini. Faslun ayat faslun tadi wala pasal suci. Syurut wujubi dari pira syarat wajib puasa itu khamsat wasyara. 5 pira-pira perkara. Syarat wajib puasa ada 5. Islamul Quran Islam. Wa taklifun lan mukallaf. Wa itaqatun lan kuat, wa sihatun lan waras, wa iqamatun lan mungkin. Syarat yang diinginkan menjadi syarat sah, ini syarat wajib. Syarat wajib berpuasa yang pertama orang Islam, yang kedua mukallaf. Jadi yang mukallaf itu akil balik. Anak kecil tidak wajib berpuasa, yang belum balik tidak wajib berpuasa. Tapi seandainya puasanya sah, pahala untuk orang tua. Maka jenengan putrane dilatih untuk berpuasa, nanti pahalanya napa?
untuk jenengan. Tentunya puasa yang penuh dan poso beduk ya betul sah. Wa itu apa kuat jelas, yang tidak kuat tidak wajib berpuasa. Mungkin yang ingin diterangkan yang sakit atau karena sudah rentak tidak wajib berpuasa dengan ganti apa mungkin disebutkan dengan ini. Wasihatun pas sehat. Jadi wajib yang sakit sing nemen berarti betul wajib. Wa iqamatun mungkin. Jadi orang musafir tidak wajib berpuasa. Ini jangan dipahami secara global, harus karena ada perinciannya. Terakhir tiangnya sama apa kok gak konsol? Aku musafir. Niki kata-kata musafir yang sehingga mereka tidak berpuasa dikarenakan alasan musafir. Niki mereka pahami dengan salah kaprah. Karena musafir yang boleh berpuasa, yang boleh bermokel, yang boleh tidak berpuasa, ini ada syaratnya. Yang bagaimana? Yang berangkat bepergiannya itu sebelum tulu'ul fajri. Jenengan tindak ke Surabaya hingga waktu subuh, maka wajib meneruskan puasanya sampai maghrib mokel awal. Loh, tidak sedang musafir. Terus bagaimana seandainya hari ini dereng masuk Ramadan, pahami? Bikin tanggal 1. Jenengan sekarang berangkat tidak ke Surabaya. Besok masuk 1 Ramadan, jenengan tidak wajib berpuasa. Tidak wajib. Besok nanti selama jenengan musafir, yang begitu tidak wajib berpuasa. Karena kalau berangkatnya sebelum subuh di hari tersebut. Seandainya kan tanggal 1 Ramadan, pulau 1 Ramadan, napa? Esa ini Surabaya. Berangkat tanggal 1 Ramadan setelah subuh. Maka 1 Ramadan itu pulau wajib berpuasa, tidak boleh mokel meskipun saya sebagai musafir. Nah, seandainya besok tanggal 2 Ramadan saya masih musafir, maka saya yang tanggal 2, 3 misalkan niki boleh mokel, artinya tidak wajib berpuasa. Nah, lebih baik mana antara mokel dan berpuasa? Kalau masih mampu kuat untuk berpuasa, maka lebih baik berpuasa. Tapi kalau tidak mampu, lebih baik mokel. Loh, terus tiang-tiang memahami penjelasan secara global. Kados kita, wong nek musafir iku ora wajib Jumatan, ora laki-laki misalnya. Niki betul secara mutlak sami kalian apa puasa. Lek seseorang bepergian di hari Jumat setelah subuh, maka dia wajib Jumatan. Tapi sebelum subuh, tadi malam Jumat dia pergi, ya melakukan perjalanan sebagai musafir, maka Jumatan hukumnya tidak wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal ayat rasul dari kedua pasal suci. Akan hukumnya piro-piro rukun sholat ikut ala atau syiat lu piro-piro perkara. Rukun puasa ada 3. Niatul berupa niat lelang ing dalem wengi likul liyaumin kedue saben-saben dina fil fardhi ing dalem poso fardhi. Ing dalem poso fardhi. Rukunnya puasa yaitu ada 3. Yang pertama niat jelas. Innamal a'malu binniyat, semua ibadah harus diniati. Sebagaimana diaturaken niat zakat harus diniatkan di dalam hati, puasa pun sami. Nah, kebanyakan tiang niat setelah tarawih bareng-bareng ngawai itu sholat buat dengan ada kalau bisa disatusi niki terkadang hanya lewat lisan lawan dan hatinya betul-betul terangkat. Bagaimana ketika tidak datang ke dalam hati akan dasar. Maka dengan ibadah apapun meskipun lisan kita disunahkan untuk mengucapkan, hati kita kedah wonten kentek melakukan ibadah tersebut. Hati kita wajib. Ini niat. Dalam mazhab Syafi'iyah, niat puasa Ramadan itu harus diniati setiap malamnya. Ini perbedaan puasa dengan ibadah yang lain. Ibadah yang lain wajib diniati di awal ibadah. Nek puasa tidak, malah harus didahulukan. Waktunya niat mulai kapan? Mulai ghurubi syamsi sampai qabla tulu'il fajr. Waktunya niat puasa Ramadan
puasa wajib yaitu mulai maghrib sampai sebelum subuh. Ini waktunya. Terserah dengan badannya kapan. Ya. Ada awal ibadah puasa mulai subuh. Ya, dan ini. Kenapa kok tidak wajib? Karena sulit membarengkan niat dengan awal ibadah puasa. Seandainya wajib, dengan baca besok hari. Baca dengan dari subuh begitu lanjut langsungnya. Maka justru seandainya diniati pas azan subuh malah puasanya tidak sah. Ini jelas. Dalam mazhab Syafi'iyah wajib diniati setiap malamnya. Setiap malam wajib niat. Berbeda dalam mazhab Malikiyah. Mazhab guru Imam Syafi'i niku cukup niat di awal puasa. Awal bulan niat nawaitu shauma syahri nawaitu shauma shauma syahri kulli. Aku niat puasa sebulan penuh, cukup. Besok-besok bukan niat, bukan apa-apa. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah enggak boleh. Cuma disunahkan. Biasanya nanti awal Ramadan wadah dan tulisan-tulisan itu disunahkan di awal Ramadan niat puasa penuh. Aku niat dalam kita mazhab Syafi'iyah itu disunahkan di awal Ramadan niat puasa penuh. Loh, kenapa? Untuk jaga-jaga. Seandainya di hari ke depan kita lupa niat, biasanya niatnya pas wayah dan terawih, bila gak terawih, ya lali buat niat. Nah, ketika sudah di awal diniati 1 bulan penuh, maka ketika nanti lupa cukup aku mengikuti mazhab Maliki. Ini juga boleh kan? Nah, sebenarnya mazhab Hanafi boleh kalau kita tahu ya, tapi ada yang ini diceritakan beberapa mazhab malah membingungkan. Sebenarnya mazhab Hanafi itu boleh niat setelah subuh. Nah, kertas kali mulai di awal Ramadan tidak niat penuh, bila malam lupa tidak niat, ya kalau Syafi'iyah tidak sah. Wes aku baru mazhab Hanafi, aku niat isu itu. Tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ajibnya ini puasa fardu, puasa sunnah betul. Puasa sunnah jenengan niat puasa sunnah setelah subuh sampai setelah tulu fajri, setelah subuh batasannya sampai sebelum zuhur itu diperbolehkan. Puasa Sya'ban, puasa Senin Kamis, puasa Rajab jenengan dalu lupa mboten niat. Hari subuh kalian niat mboten napa-napa jam itu bareng jam 11 sekarang selama belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Datang itu wis tunjuk sak gelas moro-moro diniati gitu kan. Tidak niat puasa sunnah itu tidak harus pada malam hari karena berdasarkan hadis yang sahih. Suatu ketika Kanjeng Nabi napa dahulu negeri Sayyidah Aisyah. Ente sarapan apa ora? Wonten Kanjeng Nabi, niki wonten sing ngaosi bubur. Ya sebenarnya aku mau asalnya poso, ini goreng-goreng sarapan kasih poso. Kemudian di waktu di hari Kanjeng Nabi bertanya, tidak ada sarapan. Pada saat itu Kanjeng Nabi niat apa? Puasa. Itu yang menunjukkan bahwa niat puasa sunnah itu diperbolehkan meskipun tidak dilakukan pada malam hari. Waktu muftir nomor kali meninggal perkara kang batalake poso. Zakiran hale wong kang eling, mukhtaron tur wong kang kape dhewe mboten dipeksa. Ghayra jahil ora bodho makzurin kang den uzuri, makzurin kang den uzuri. Yang kedua rukunnya niat yaitu meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat, tidak dipaksa dan dia tidak tahu bahwa sesuatu tersebut membatalkan puasa. Maka perkara singkatannya puasa dibahas demikian. Puasa ini nomor 3 ini rukun puasa orang yang berpuasa. Buat kami yang menawi dengan bertanggung jawab. Seandainya ada orang berpuasa sunnah, kemudian
bertamu atau mendapat undangan dan disuguhi, terus apa yang harus dilakukan? Jadi mau teman-teman memang wonten termasuk ibadah yang banyak pahalanya itu idkhalus surur, nyenengi wong liya. Yang seperti dengan sampaikan bahwa saya pernah mendengar penjelasan kalau puasa sunnah terus dikasih hidangan itu harus membatalkan. Kata-kata harus ini yang tidak benar. Karena cuma sebaiknya. Artinya kan, jadi puasa sunnah yang dilakukan dan kemudian dibatalkan sebab tujuan nyenengi wong sing nyuguhi, maka pahala yang kurang karena yang semula akan mendapatkan pahala puasa niki disebabkan dibatalkan sehingga pahalanya kita terputus, niki bisa digantikan dengan pahala yang bertujuan nyenengi wong sing nyuguhi. Tapi seandainya napa wong sing nyuguhi kon ngeten sama. Les sangat nek poso gak usah dibatalne gak apa-apa. Nggih terus sak 3 tahun nih. Alasan enak harus dibatalne. Itu alasannya yang mengatakan harus dibatalkan. Sebenarnya tidak, sebaiknya niku kalau memang ada seperti ini, khawatir kalau tidak dimakan itu malah menjadikan orang yang memberi hidangan sing nyuguhi itu malah kecewa, malah hormati. Maka sebaiknya apa dibatalkan. Nah ini kita akan mendapatkan pahala dari idkhalus surur. Tapi harus dibedakan. Ketika jenengan puasa sunnah yang di situ juga diniati dengan mengkodok puasa, maka tidak boleh dibatalkan. Puasa Syawal, misalkan jenengan punya kodok puasa Ramadan, kemudian jenengan puasa sunnah Syawal, terus dibarengkan dengan mengkodok puasa, sudah diniati pada malam hari juga. Dan jenengan silaturahim mendapat hidangan, jenengan tidak boleh dengan alasan idkhalus surur membatalkan puasa, tidak boleh, karena ibadah fardu itu tidak boleh dibatalkan, haram. Berarti kalau nggak dibatalkan tidak apa-apa. Lagi kalau sekiranya orang yang tidak apa ini sedang jelaskan keluar terakhir apa pertanyaan jenengan? Yang pertanyaan. Nah, salah aja. Nah, pertanyaan jenengan kalau membatalkan nggak dibatalkan tidak apa. Makanya bila kira-kira ini orang tak batal nih, koncoku dulurku ini, wes dulur ini kira mati apa enggak? Nek kira-kira kalau mati, ya nggak saya dibatalkan. Tapi menurut pulau yang saat ini kewenangan pun sepaham. Nyuwun sewu, pulau saat ini bisa pulau. Oh lagi betul malah nyuwun kamu dan gitu. Pulau kita harus nonton aja berusaha terus kalau sok berbuat barang. Seharusnya aku malah malas. Seharusnya kan bagi alhamdulillah waktu itu sampai kosong. Terus pasangan lagi aku kosong kan. Itu menurut pulau, tapi nek kuatir kita kan tidak tahu lagi dari orang lain mungkin nek kuatir dengan alasan itu kalau suruh jadi itu lebih baik kita tahu. Ya sama. Jadi melakukan perkara yang membatalkan puasa disebabkan lupa itu betul. Jangankan kok jenengan sudah berpuasa. Dalam penjelasan sing awal kalau dijelaskan tangi turu, biasanya lek namo bangun tidur di muncul dan itu jenengan biasa puasa sunnah, misalkan biasa puasa sunnah ini atau puasa Jawa atau puasa yang lain. Di satu sisi jenengan biasanya lek tangi turu muncul, dan itu
tangi turu jangan muncul mergo dibekali gak sahur. Loh, iki lah dino Senin. Aku biasanya poso. Maka minum yang tadinya lupa niku tidak apa-apa. Artinya terus dengan niat berpuasa itu benar-benar diperbolehkan. Kalau tidak biasa tidak diperbolehkan. Enggak, ora gak kulino poso ya ora oleh. Niku pun kulino poso sunah. Kalau sudah niat pun bagaimana Ustaz? Maksudnya? Kalau misalnya saya niat puasa Senin, sudah niat, kemudian tanpa sengaja jam 8 sarapan sudah siap sarapan baru 1 sendok misalnya, terus Sedangkan 1 sendok enggak kalau pilihnya apa-apa. Oh iya lagi. maksudnya kan itu nggak biasa tepat apa Itu kan sudah berpuasa. oh gitu. Contohnya mau harus sudah berpuasa, harus kulino poso. Jadi melakukan perkara yang batalkan puasa, ada dia belum niat, ya, dan biasanya di hari tersebut dia berpuasa, maka itu dianggap lupa yang tidak apa-apa. Ya, benar-benar tetapi mengatakan yang tersedia utang siang hingga dipotong dari bulan Ramadan. Artinya kegaduhan bahwa ketika sudah masuk bulan Ramadan itu boleh diganti dengan bayar fidyah kafar dan diganti kafar Puasa, utang puasa sampai kapanpun itu wajib dibayar. Justru ketika masuk bulan Ramadan itu selain berkewajiban Ramadan itu wajib bayar kafarah. Alhamdulillah diberi manfaat dari Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.